Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf, mungkin saat ini kita untuk kegiatan belajar mengajar kita lakukan melalui video terlebih dahulu. Harapan saya ini tidak mengurangi semangat dari kalian semua untuk belajar. Jadi saya berharap kalian tetap semangat. Baiklah, mungkin kita akan coba langsung mulai saja pelajaran kita kali ini. Kita akan ngebahas tentang pengalamatan IP address atau kelas-kelas yang terbagi di IP itu sendiri. Baik, kita mulai saja semuanya ya, mohon diperhatikan. Dalam suatu kasus, kita mungkin pernah melakukan pengiriman paket atau menerima paket dari sumber paket menuju ke tujuan paket. Setiap paket tentunya harus memiliki alamat pengirim, seperti pada contoh, dan alamat penerima. Jadi ini biar sinkron antar alamat itu sendiri. Jadi biar alamat atau paket itu bisa sampai di tujuan. Ini hanya analogi dari IP itu sendiri. Nah, jadi hal ini bertujuan agar paket yang kita kirim itu bisa disampaikan kepada tujuan daripada paket itu sendiri. Lalu, apa yang akan terjadi jika tanpa ada alamat pada paket yang kita kirim? Tentu nggak mungkin. Yang ada tentunya kita akan bingung alamat ini kemana akan dituju dan paket akan dikirim kemana. Sebuah alamat itu harus memiliki ketentuan. Yang pertama, memiliki standar. Jadi alamat tersebut ada hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah memiliki standar. Yang kedua, format penulisan pun haruslah benar. Dan yang ketiga tentunya harus terdaftar alamat tersebut. Kalau memang alamat tersebut tidak terdaftar, maka paket yang akan kita kirim pun tidak akan pernah sampai. Karena seperti halnya pengiriman paket pada pos atau ekspedisi lainnya, pengiriman paket data dalam jaringan komputer juga memiliki aturan pengalamatan. Karena paket data itu dapat berupa email yang kita kirim atau kita terima, bisa juga dia berupa streaming pada YouTube dan sebagainya, atau mungkin lewat belanja online, media sosial, sampai kepada website yang kita kunjungi. Di dalam jaringan komputer, paket data secara teknikal lebih tepat dikatakan sebagai packets, P-A-C-K-E-T. Maka sekarang kita lihat apa yang dikatakan sebagai paket tersebut. Data paket itu dibentuk oleh deretan angka biner, dalam bahasa Inggris binary digit atau singkat dengan bits, yang penulisannya pun bisa sangat-sangat panjang seperti contoh ada sekitar berapa karakter, karena rangkaian bit tersebut mengandung banyak informasi, diantaranya mengenai jenis data, bisa berupa audio, video, bisa berupa teks, maupun bisa berupa gambar ataupun image. Kemudian juga ukuran dari data tersebut, apakah kilobyte, megabyte, atau mungkin gigabyte. Kemudian tentunya adalah alamat dari pengirim maupun penerima paket data tersebut, dan masih banyak lagi informasi lain-lainnya. Internet Protocol adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh seluruh perangkat terhubung jaringan internet itu bisa saling berkomunikasi atau dengan kata lain bisa saling berkirim data. Apakah itu di media sosial atau lewat email, kemudian berbelanja secara online, ataupun melalui aktivitas lainnya ketika berada dalam jaringan internet. Misalkan saat ini kita sedang terhubung ke jaringan internet, terhubung ke banyak perangkat di jaringan internet, ke banyak lokasi di jaringan internet. Bayangkan jika kita ingin mengirimkan sebuah email ke rekan-rekan kita yang ada di dunia lain. Tentunya yang harus kita lakukan adalah memastikan alamat yang dituju.
dari email tersebut. Di samping alamat yang dituju, tentunya email kita juga memiliki sumber dari email tersebut. Sehingga dengan demikian, pada setiap email terdapat sumber email dan tujuan dari email. Nah, alamat sumber dan tujuan dari email ini atau data ini, itulah yang disebut sebagai IP address. Berikutnya kita akan melihat tentang IP address atau akan kita bahas. Dalam tabel berikut kita melihat versi dari IP address. Yang pertama adalah IP versi 4, yang selanjutnya yang masih dipergunakan hingga saat ini. Kemudian IP versi 6 yang merupakan rencana yang nanti akan menggantikan IP dari versi 4 apabila jumlah alamat dari IP versi 4 tersebut sudah tidak memadai lagi jumlahnya. Perbedaannya yang pertama adalah tentang bit penyusun, di mana IP versi 4 terdapat dari 32 bit, sedangkan IP versi 6 memiliki bit sampai 128 bit. Dengan demikian, alamat maksimal yang bisa terbentuk dari versi 4 bisa mencapai 4,3 miliar, sementara IP 6 bisa mencapai 34 kali 10 pangkat 38. Wah, alamat. Dengan demikian, jumlahnya akan sangat banyak sekali dan diperkirakan akan mewarnai untuk jangka panjang. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan lebih banyak berbicara mengenai IP versi 4. Sekarang kita lihat struktur dari IP versi 4 itu sendiri. IP versi 4 terdiri atas 32 bit, terdiri atas 32 digit angka 1 dan angka 0. Kita lihat bagaimana cara penulisannya. Secara teknis, IP address itu disusun atas 32 bit, angka 1 dan angka 0 yang disusun ke dalam 8 bit atau dalam deretan 8 bit yang kemudian setiap 8 bit dipisahkan oleh tanda titik. Jadi ada 8 bit atau 1 byte tanda titik, kemudian 8 bit atau 1 byte tanda titik dan seterusnya. Dengan demikian kita memiliki 8 bit dikali 4 atau 32 bit atau bisa dikatakan sebagai 4 byte. 1 byte disebut juga sebagai octet. Dengan demikian, 8 bit pertama bisa dikatakan sebagai oktet pertama, 8 bit kedua sebagai oktet kedua, 8 bit ketiga bisa sebagai oktet ketiga, dan 8 bit terakhir sebagai oktet keempat. Pada IP versi 4 juga ada kelas. Kelas ini nanti akan membedakan berapa jumlah alamat yang bisa terbentuk, kemudian bagaimana nanti fungsinya di dalam jaringan itu sendiri. Kita lihat dalam kelas, kan nanti posisi oktet akan dibedakan berdasarkan network ID dan host ID, di mana network ID dan host ID akan kita bahas pada berikutnya. Pertama adalah kelas A, kemudian kelas B, dan kelas C. Apa perbedaannya? Yang kita lihat pertama adalah pada kelas A, itu network ID berada pada tab 1, sementara kelas B berada pada oktet 1 dan 2, sedangkan C oktet 1, 2, dan 3. Kemudian host ID pada kelas A itu pada oktet kedua, 3, dan 4. Pada kelas B ada di oktet ketiga dan keempat. Dan pada kelas C ada pada oktet keempat. Ini nanti akan membedakan beberapa banyak host yang bisa mendapatkan alamat. Kalau pada kelas A bisa mendapatkan 16 juta alamat, pada kelas B 65.000, sedangkan pada kelas C hanya sampai 254 pada host. Jadi host hanya bisa mendapatkan maksimal sebanyak 254. Di samping itu juga ada kelas lain, yaitu kelas D dan E. Namun, kelas ini tidak dipakai secara umum.
namun hanya dipakai untuk reserve, multicast, atau cadangan, yaitu berupa eksperimental. Sekarang kita akan melihat bagaimana sebuah network dengan network-network yang lain itu saling berhubungan satu sama lain. Seperti pada gambar ini. Pada satu network dan network lain, kita memiliki konektivitas sehingga disebut sebagai antar jaringan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai internetwork atau disingkat sebagai internet. Jadi internet itu singkatan dari internetwork. Dalam setiap network itu sendiri, itu bisa lagi dibagi menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil. Seperti pada gambar ini. Nah, jaringan kecil ini atau jaringan lebih kecil ini disebut sebagai subnetwork atau subnet, di mana antara subnet yang satu dengan subnet yang lainnya juga memiliki konektivitas. Karena setiap network dan subnetwork ini akan memiliki identitas yang disebut sebagai network ID. Kemudian setiap network atau subnetwork itu sendiri itu terdiri atas sejumlah perangkat yang bisa mengirimkan atau menerima data. Bisa berupa smartphone, laptop, PC, server, dan sebagainya. Mereka inilah yang disebut sebagai klien atau host di dalam jaringan komputer. Jadi setiap perangkat yang bisa mengirim ataupun menerima data. Setiap perangkat atau klien atau host ini nantinya harus diberikan alamat. Nah, mereka memiliki identitas yang disebut sebagai host ID. Jadi, setiap perangkat yang ingin berkomunikasi dengan jaringan akan memiliki IP address yang terdiri atas network ID dan host ID. Sebagai analoginya, kita lihat ada sebuah mobil. Tentunya setiap mobil atau kendaraan bermotor itu memiliki nomor polisi. Misal B999XYZ. B ini menunjukkan area atau wilayah di mana mobil atau kendaraan tersebut terdaftar. Kemudian 9999 ini menunjukkan nomor lisensi dari kendaraan tersebut di area di mana kendaraan tersebut terdaftar. Jika diposisikan kepada network ID atau host ID, maka B itu seperti layaknya identitas dari jaringan atau identitas dari area atau network ID. Sementara 9999 itu seperti halnya posisi host ID. Sampai sini paham? Pada ID address. Berikutnya kita akan melihat bagaimana struktur dari IP versi 4 berdasarkan kelasnya. Seperti halnya sudah digambarkan sebelumnya, bahwa IP versi 4 itu ditulis dalam deretan yang terdiri atas 8 bit yang kemudian dipisahkan oleh tanda titik. Nah, berikutnya adalah kita lihat posisi dari oktet pertama, yaitu sebagai network ID yang tersimpan, sedangkan sisanya adalah sebagai host ID. Jika kita gantikan X di sana dengan angka 0001, kita akan mulai dari network ID. Jadi di dalam bilangan biner, bentuk penulisan awal angka itu dimulai dari sisi paling kanan. Jadi 000001. Kemudian untuk host ID sama, dimulai dari oktet paling kanan. Kalau oktet kedua dan oktet ketiga itu bukan oktet paling kanan. Jadi akan dimulai dari oktet paling kanan terlebih dahulu karena adalah host ID dimulai dari 1. Kemudian untuk alamat yang kedua, itu network ID itu masih dimulai dari 00001.
seperti pada gambar, pada video, sedangkan host ID-nya sudah mulai beranjak, bukan lagi 00001, tetapi sudah di nomor urut yang kedua, yaitu 00010. Dan gitu seterusnya. Akan naik menjadi 0011, 001, 00, dan seterusnya pada host ID. Sementara network ID itu tidak akan beranjak menjadi 0010 sebelum seluruh host ID-nya bernilai 1 secara keseluruhan. Jadi, perubahan pada network ID misalnya dari 00001, itu hanya akan terjadi ketika host ID yang berada pada oktet ketiga itu sudah seluruhnya bernilai 1, seperti pada gambaran di video ini. Jadi sebelum seluruh oktet pada host ID bernilai 1, maka network ID akan tetap pada nilai sebelumnya. Maka sekarang kita bisa melihat bahwa IP versi 4 kelas A itu diakhiri untuk alamat hostnya itu adalah pada oktet keempat, yaitu 111110. Kenapa tidak ada 1 seluruhnya? Itu karena host ID tidak mengizinkan pemberian alamat yang dimana oleh host ID-nya seluruhnya 1, karena itu nanti akan menjadi alamat broadcast. Mungkin dalam pembahasan berikutnya akan kita lihat apa itu broadcast address atau network. Nah, model penulisan seperti biner seperti ini, itu akan rentan sekali kesalahan dalam penulisan. Oleh karena itu, perlu dikonversi nilai biner menjadi desimal. Misalnya seperti 001, IP address menjadi hanya 1, kemudian 0 sebanyak 8 kali cukup 0, kemudian 00010 itu bisa kita konversi menjadi 2 dalam bentuk desimal. Kemudian 011110 itu bisa konversi menjadi 126, 1 sebanyak 8 kali itu bisa kita konversi menjadi 255. Kemudian pada oktet ketiga juga sama, 255, dan oktet keempat itu adalah 254. Dengan demikian, maka IP versi 4 kelas A, range alamat yang bisa diberikan oleh host itu adalah dimulai dari alamat 1.0.0.1 sampai dengan 126.255.255.254. Bagaimana dengan kelas B dan kelas C? Sekarang kita lihat untuk kelas B. Hampir sama dengan pada kelas A. Untuk struktur penulisan masih sama, di mana setiap 8 bit dipisahkan oleh tanda titik. Namun, yang membedakan adalah posisi network ID-nya, di mana network ID pada kelas B itu pada oktet pertama dan kedua, sedangkan untuk host ID itu pada oktet ketiga dan keempat. Nah, untuk binernya itu merupakan lanjutan dari kelas A. Namun, tadinya 126 itu akan dilompati menjadi 128 karena 127 itu nanti akan dipakai sebagai local host. Jadi tidak diberikan untuk host di dalam jaringan global. Nanti kita akan lihat apa itu global host. Sehingga untuk network ID dimulai dari oktat pertama itu adalah di angka 10000, kemudian dilanjutkan pada oktet kedua yaitu tetap 0 ke seluruhnya. Kemudian oktet ketiga dan keempat itu sama seperti di kelas A. Jadi perbedaannya adalah di network ID. Itu perhitungan dimulai dari depan ke belakang. Sementara pada host ID dari belakang ke depan. Maka network ID itu yang berubah hanya di oktet pertama, sementara host ID itu yang berubah adalah di oktet keempat. Maka perubahan pada oktet yang di depan
itu hanya akan terjadi setelah oktet di belakangnya telah full seluruhnya bernilai 1 atau bernilai 255. Maka sama halnya dengan kelas A tadi, pada host ID itu hanya maksimal sampai dengan 111.110.0. Kemudian kita konversikan dalam bentuk desimal supaya lebih kelihatan urutannya. Maka pada alamat pertama pada kelas B adalah 128.0.0.1. Kemudian alamat kedua yang bisa diberikan kepada klien adalah 128.0.0.2. Kemudian alamat terakhir yang bisa diberikan kepada host adalah 191.255.255.254. Jadi, range IP yang bisa diberikan kepada host kelas B itu adalah mulai 128.0.0.1 sampai dengan 191.255.255.254. Hampir sama dengan kelas B dan A, kelas C juga sama strukturnya. Yang berbeda adalah posisi network ID dan host ID. Di mana pada kelas C, pada network ID pada oktet pertama dan oktet ketiga, sementara host ID hanya ada pada oktet terakhir. Nah, jatah alamat untuk network ID-nya itu sama seperti kelas B dan kelas A, dimulai dari oktet paling depan, yaitu dari 11.11.0000, kemudian oktet kedua dan oktet ketiga masih 0, sementara host ID itu akan terus mulai berubah dari angka 000001. Kemudian alamat kedua bisa diberikan pada network ID-nya sama di oktet 1, oktet 2, dan oktet ketiga, karena oktet kedua dan ketiga itu belum full. Jadi selama dia masih bernilai 0, tetap ada digit 0 tersisa, maka oktet yang depan tidak akan berubah. Perbedaan posisi network ID dan host ID itulah yang membuat kelas C itu memiliki host ID paling sedikit atau jumlah alamat untuk host yang paling sedikit, yaitu hanya 254, sementara dia akan memiliki jumlah alamat yang sangat banyak berbanding terbalik dengan yang kelas A, di mana dia memiliki jauh lebih banyak host ID tetapi lebih sedikit network ID. Atau dengan kata lain, kelas C itu hanya bisa menyediakan sedikit alamat host tetapi bisa membentuk begitu banyak network atau subnetwork. Sebaliknya dengan kelas A itu bisa memberikan begitu banyak alamat host tetapi hanya sedikit network yang bisa terbentuk. Sama seperti kelas A dan kelas B, maka kita perlu konversi dalam bentuk desimal sehingga dengan demikian IP address kelas C itu ada pada range mulai dari 192.0.0.1 sampai dengan 223.255.255.254. Tadi kita sudah melihat IP tersebut pada kelas A, B, dan C yang merupakan IP publik. Artinya adalah IP yang dipakai untuk berkomunikasi di jaringan publik atau jaringan global. Di samping IP publik, di mana IP private atau private IP address. Private IP address adalah alamat IP yang hanya boleh dipergunakan di jaringan lokal atau hanya bisa digunakan berkomunikasi pada jaringan lokal saja. Tidak dapat dipergunakan di jaringan internet atau publik, sehingga tidak dapat dipergunakan secara bebas dan disesuaikan dengan kebutuhan jaringan lokal. Apakah itu untuk subnetting dan sebagainya. Nah, range alamat untuk private IP address dimulai dari 10.0.0.1 sampai dengan 10.255.255.255 atau 172.16.0.0 sampai 172.32.255.255 atau 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Berikutnya adalah localhost atau biasa juga disebut sebagai loopback. Ya tadi antara kelas A dan kelas B itu terjadi lompatan pada alamat kelas A pada 126. Sementara kelas B adalah 128.
Nah, alamat tepatnya yang dipakai sebagai localhost ini adalah 127.0.0.1. Salah satu pemanfaatan dari localhost adalah pada web programming, di mana kita nanti akan mengakses web yang kita bangun sebelum kita menghostingnya ke jaringan internet. Pada prinsipnya ketika membuat hosting sebuah web ke jaringan internet, maka web tersebut akan bisa diakses oleh siapapun di jaringan internet. Namun sebelum itu tentunya kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana fungsional ataupun tampilan dari web yang kita bangun. Nah, disinilah kita membutuhkan local web server. Kita bisa menginstal Apache Web Server misalnya sebagai local host server. Nah, jadi seakan-akan kita mengakses ke jaringan internet, padahal kita hanya mengakses ke lokal web server yang terinstal di komputer kita. Maka proses inilah yang disebut sebagai loopback. Jadi pada saat kita menggunakan localhost, maka yang kita masukkan sebagai alamat pada URL di browser kita bukan alamat URL dan website yang kita hosting, tetapi menggunakan alamat 127.0.0.1. Demikianlah apa yang telah saya sampaikan semuanya, yaitu tentang pengalamatan IP atau kita belajar tentang kelas-kelas yang ada di IP tersebut yang biasa kita gunakan sehari-hari ketika kita connect ke jaringan internet. Selanjutnya, tidak perlu panjang lebar, saya akan memberikan tugas pada kalian. Saya harap tugas ini kalian kerjakan sekarang juga dan paling lambat telah dikerjakan sampai dengan jam pelajaran pada hari ini berakhir, yaitu sampai dengan jam 13.00. Jadi nanti semua jawaban yang kalian berikan akan masuk ke email saya semua. Adapun nanti link untuk tugas ini ada di deskripsi, silakan kalian klik saja link itu dari handphone kalian atau kalian bisa tulis langsung di browser yang ada. Saya rasa cukup. Tetap semangat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi